Yang lebih disenangi adalah konten-konten dari influencer-influencer yang menciptakan ilusi cepat kaya. Menurut saya seorang trader harus punya kompetensi juga. Hari ini kan belum ada satupun lembaga di Indonesia yang mampu menunjukkan data ya. Hai teman-teman trader, halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast kita. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang agak berat tapi sangat penting, reformasi industri trading di Indonesia. Dan pastinya bareng saya Lea dan orang yang sudah lebih dari 15 tahun terjun langsung di dunia trading, wakil penasihat berjangka sekaligus penulis buku Stop Trading Sebelum Memahami 8 Pilar Kompetensi Trader Profesional dan juga pendiri Trading Research Institute, Om GF. Halo Om. Halo Lea. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi podcast kali ini kita akan sangat menarik ya Om ya. Kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan yang sudah tidak sabar saya tanyakan. Om GF, saya pengen langsung ke poin aja deh yang paling mendasar. Kalau Om bilang industri trading harus direformasi total, sebenarnya kenapa sih? Apa yang salah dari industri trading kita sekarang? Oke Lea, ini persoalan serius banget ya. Sebenarnya harusnya ini materi ini sudah lama ya, persoalan ini sudah lama kita diskusikan ya. Karena menurut saya terlalu banyak trader yang jatuh ya, tanpa kita tahu penyebabnya, kenapa sih mereka jatuh. Nah jadi memang menurut saya industri trading hari ini memang butuh direformasi. Kenapa? Karena selama ini ya, selama kurang lebih 15 tahun saya di industri ini ya, saya menyaksikan langsung banyak banget trader-trader yang berjatuhan ya. Dan saya lihat akar persoalannya adalah karena memang bukan karena industrinya sebenarnya, bukan juga karena kebodohan dari orang-orang yang trading ya, tetapi ada sistem yang salah. Selama ini industri ini dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan yang seperti apa? Yaitu kepentingan di broker. Nah, ketika kita berbicara tentang kepentingan broker, maka tiada hal lain yang dilakukan kecuali menggiring agar kemudian trader-trader pemula itu cepat deposit ya, kemudian deposit dengan dana besar. Nah, jadi industri ini selama berpuluh-puluh tahun menurut saya dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan di broker. Jadi fokusnya tidak lagi kemudian membentuk skill, tetapi fokusnya adalah bagaimana orang bisa deposit cepat dan deposit besar. Padahal trading ini kan butuh skill ya Lea ya. Nah itu menurut saya itu adalah akar persoalan yang paling mendasar yang harus kita kritisi hari ini. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa memang ini masyarakat nih yang mau terjun ke dunia trading itu diberikan ilusi yang cepat kaya dan flexing di media sosial ya Om ya. Jadi intinya masyarakat kita itu mengenal trading dari sumber yang salah dong. Nah benar sekali Lea. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kebanyakan yang muncul di permukaan ini adalah orang-orang yang punya kepentingan di broker. Contoh influencer, kemudian ada IB, marketing ya. Jadi masyarakat kita hari ini itu mendapatkan informasi terkait trading ini itu dari orang-orang yang punya kepentingan di broker. Bahkan hari ini sistem ataupun yang ada di media sosial hari ini ya. Orang akan ataupun konten-konten ya itu yang lebih disenangi adalah konten-konten dari influencer-influencer yang menciptakan ilusi cepat kaya. Nah, kita lihat ya Lea ya, hari ini kan seperti banyak influencer-influencer yang kemudian live trading, konten-konten flexing. Padahal kalau ditelusuri Lea, itu mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya bukan karena dia sebagai seorang trader, tapi mereka adalah orang-orang yang kaya karena menjadi IB ataupun menjadi marketing di broker ya. Nah jadi menurut saya ini adalah hal dasar juga yang harus dibenahi di industri ini gitu. Jadi harusnya yang muncul di permukaan ini adalah orang-orang yang punya lisensi, regulasi, regulator kemudian akademisi harusnya ya. Jadi bukan orang-orang yang punya kepentingan di broker. Dan hari ini kita lihat semua yang viral, semua yang FYP itu adalah konten-konten yang bersifat
flexing ya. Ilusi cepat kaya. Kalau kita bikin konten yang sifatnya logika, kemudian sifatnya edukatif ya, itu nanti susah ya. Susah FYP-nya ya. Susah viralnya ya kan. Nah, jadi sistem dibentuk seperti itulah. Jadi menurut saya mesin penghancur ya di masyarakat kita. Oke, tadi Om Gev sempat membahas regulasi dan regulator nih. Nah, menurut saya kita kan sudah punya regulasinya nggak sih Om? Apa ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan berjangka, ada aturan dari Bapepti, bahkan sudah diupdate juga nih setahu saya. Masalahnya di mana Om? Kan kita sudah punya regulasi nih. Oke. Memang ya regulasi di Indonesia ini menurut saya sudah cukup baik ya. Tetapi belum berjalan sempurna seperti yang kita harapkan bersama lah ya. Undang-undang yang mengatur tentang aktivitas trading ini kan sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 atau kemudian ada amandemennya Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka dan komoditi. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 49 ya tentang penyelenggaraannya. Kemudian ini yang lebih menarik lagi ditambah lagi dengan Perba ya, peraturan Bapepti Nomor 6 Tahun 2020 atau amandemennya Nomor 1 Tahun 2023 tentang penasihat berjangka dan wakil penasihat berjangka. Jadi peraturan terbaru ini menurut saya adalah penguat ya, bahwa sebenarnya yang boleh memberikan nasihat terkait trading ya, nasihat itu kan berupa informasi ataupun rekomendasi ya, itu haruslah orang-orang yang punya lisensi WPA, wakil penasihat berjangka. Nah, kenapa WPA? Karena WPA ini kan diikat oleh 8 kompetensi. Ada kode etik lah ya kan yang harus diterapkan. Nah, kemudian harusnya ya influencer hari ini ataupun mungkin orang-orang yang memang berkecimpung di dunia edukasi itu harusnya mereka juga harus tes WPA menurut saya. Ataupun pemerintah bisa memberikan satu tindakan tegas bahwa konten-konten yang diberikan yang memberikan adalah bukan orang-orang yang tidak punya lisensi WPA itu harus ditindak. Dan ini sudah dilakukan di Malaysia, Lea. Di Malaysia saya lihat informasi yang saya terima dari tanggal 1 November yang 2025 ini mereka sudah memberlakukan tuh. Jadi tidak boleh lagi ada grup-grup Telegram. Jadi di Malaysia sudah berlaku ya? Sudah berlaku. Dan menurut saya ini adalah langkah yang paling bagus ya. Nah, tapi ini banyak juga nih influencer dari Malaysia juga yang masuk nih, influencer trading ya, yang masuk di Indonesia hari ini karena mereka sudah diikat oleh regulasi ya. Jadi menurut saya itu jadi semua influencer itu ataupun IB ya haruslah punya lisensi WPA dan harus taat undang-undang hari ini ya kan. Jadi kalau gitu. yang saya tangkap sebenarnya Om Gev itu punya simpati yang besar kepada masyarakat karena mungkin banyak masyarakat yang menjadi korban ya Om ya. Benar. Banyak sekali ya. Itu. Kemudian Om nih, kalau kita tadi bahas regulasi, kemudian kita akan masuk bahas mengenai penegakan regulasi dan tindakan tegasnya. Jadi kalau kita bicara reformasi, apa sih langkah yang menurut Om Gev bisa dilakukan seperti itu? Oke. Yang pertama memang penegakan regulasi secara total ya. Jadi dimulai dari menindak tegas ya. Menindak tegas orang-orang ataupun broker-broker dari luar mungkin ya kan. Kemudian orang-orang yang masih mengedukasi tapi tidak punya izin. Kemudian ditambah lagi dengan harusnya kan kita sama-sama tahu ya, judi online di Indonesia ini kan sudah diblokir ya. Diblokir, tidak boleh iklan dan lain sebagainya. Ketika judi online saja bisa ya, harusnya di trading pun demikian. Karena menurut saya kalau judi kan sudah jelas ya, itu nggak boleh ya kan. Tetapi kalau trading ini kan masih sifatnya kan masih ini ya, masih abu-abu ya kan. Nah, jadi itu menurut saya harus dilakukan seperti judi online. Pengawasannya di dalam penyampaian informasi lah terkait industri ini di media sosial. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kita nih masalahnya terbatas di data data dan riset ya. Hari ini kan belum ada satupun lembaga di Indonesia yang mampu menunjukkan data ya. Bahkan mohon maaf nih dari sisi regulator pun juga demikian ya. Tidak ada data pasti. Berapa sih sebenarnya jumlah trader yang ada di Indonesia ini?
bertahun-tahun ini kita nggak pernah disuguhkan oleh data. Iya, Tidak ada data iya, yang iya, yang bisa kita yang bisa dipertanggungjawabkan lah. iya, Berapa jumlah trader yang ada di Indonesia, kemudian berapa jumlah dana yang ditradingkan, iya, berapa jumlah in outnya, ya iya, kan. Kemudian yang bertahan sejauh ini ada berapa banyak, iya, kemudian penyebab kerugiannya mereka, nasibnya mhm, mereka ini seperti iya, apa, iya, untung atau rugi nih. iya, 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 Perputaran uang sebenarnya berapa sih di industri iya, trading ini, iya, menurut saya ini udah triliunan ya, iya, bahkan iya, mungkin ribuan triliun iya, ya. iya, Tetapi iya. kan hari ini industri ini tidak pernah disuguhkan oleh masyarakat kita, tidak pernah disuguhkan oleh data itu. Mmm, Berapa sih sebenarnya? Bagaimana nasib masyarakat kita? Selama ini iya, kan hanya asumsi aja lah ya, iya, iya, bahwa iya, iya, rugi 80%, iya, 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 90% iya, trader rugi, iya, iya, 99%, iya, tapi iya, kan iya, data nasional ini nggak ada sama iya, sekali iya, menurut iya, saya. Jadi, penting banget ya, penting banget adanya satu, mungkin melalui regulasi ya, terutama di mhm, broker-broker, mhm, lokal yang ada di iya, Indonesia, kemudian, apa namanya, bursa mungkin juga harusnya ada data, iya, ditampilkan di masyarakat. oke, Kemudian nanti kita harus ada lembaga riset juga. oke, Lembaga riset ini ya itu tadi ya, satu-satunya di Indonesia ya, mmm, melalui, program kita, mhm, Trading Research Institute ya, institut, itu nanti tidak hanya meriset terkait tentang strategi iya, trading, ataupun analisa teknikal, iya, analisa iya, iya, fundamental, tetapi pelaku industri, mmm, efeknya ke masyarakat seperti apa, mhm, penyebab kerugiannya seperti iya, apa, supaya kita punya data gitu loh. Jadi, ketika ini industri trading kan industri yang sangat besar iya, iya, ya, iya, tapi sangat disayangkan ya kan, ini menyangkut hidup orang banyak, tapi tidak ada satupun data nasional yang mmm, memunculkan akan hal iya, itu. Ketika ada data, artinya arah iya, regulasi, arah kebijakan mhm, itu iya, jelas. Dan betul, kita akhirnya setuju, tahu bagaimana cara, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari iya, data itulah iya. ya. Tapi sayangnya hari ini tidak ada, dan harapannya nanti, kita punya lembaga riset nasional menurut Iya. saya untuk industri ini. Karena industri ini bukan industri kecil. Ini saya, sangat amazed ya, Pak, ya, karena ini baru pertama kali saya mendengar trader yang ternyata kepeduliannya dengan dunia trading, bahkan dengan para masyarakat di luar sana sangat besar. Karena kan kebanyakan yang seperti kita bilang tadi, kebanyakan masyarakat itu hanya melihat flexing-nya aja nih, hanya disuguhkan, flexing-nya aja, hanya disuguhkan ilusi kekayaannya saja, sedangkan Bapak di sini, Bapak itu, pengen sebenarnya bahwa data itu penting, riset itu penting untuk, memperlihatkan ini loh kerugian yang terjadi, ini keuntungan yang sebenarnya semuanya di industri trading. Kemudian bahas kerugian nih Pak, kalau misalnya sudah banyak yang terlanjur rugi nih, masyarakat kan di luar sana ya mungkin banyak yang memperlihatkan flexing mereka, tapi kan saya yakin yang rugi justru juga tidak kalah banyaknya. Itu masih bisa diselamatkan nggak? Harusnya bisa dan wajib bisa Iya, gitu loh. iya. Kalau menurut saya, kenapa? Karena memang, eee, hari ini ya di Mhm. masyarakat kita ya banyak, trader-trader yang sudah mengalami kerugian, bahkan kehancuran mental, kemudian finansial ya. Itu justru malah menjadi bahan ejekan, ya kan, bahan ejekan. Menurut saya mereka tidak harus diperlakukan seperti itu, tapi mereka harus dirangkul. Makanya solusinya menurut saya, di Indonesia juga harusnya ada pusat pemulihan trader ya. Nah, makanya itulah itulah yang mendasari juga kenapa kemudian di, program saya mendirikan, Trading Recovery Camp. Jadi ini adalah merupakan pusat pemulihan trader. Bukan hanya kita terus meriset, strategi apa yang bagus ya kan, tapi lebih ke pemulihan mental dan pemulihan modal. Karena tanpa ini menurut saya, trader-trader ini akan terus berjalan tanpa arah. Yang ada di kepala kita nih sebagai seorang trader, ketika kita sudah loss, ya udah, kalau nggak top up apalagi ya kan, jual aset, hutang apalagi ya kan. Menurut saya butuh ya, sangat butuh, gitu. Nah, tadi juga sempat nih di belakang layar kita membahas, Bapak ini sempat ngomong soal universitas trading nih dan asosiasi. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman gitu, Pak? Jadi gini ya, selama ini kan, di industri trading ini seperti yang saya sampaikan di awal ya, Mhm. yang menguasai industri ini, yang menguasai, apa namanya, penyebaran informasi Iya, industri ini adalah orang-orang yang punya kepentingan di broker, marketing, iya, telepon, ngajakin iya, trading iya, dan lain iya, sebagainya ya kan. Kemudian teman-teman yang live trade pun saya yakin kita telusuri di belakang juga mereka adalah bagian dari broker iya, gitu kan. seringnya Nah, begitu. betul. Jadi menurut saya hal yang harus dilakukan adalah, salah satu cara untuk membenahi industri ini adalah harusnya ada,
Universitas Trading ya. Ya. Universitas Trading Nasional lah, Menarik. pertama di Indonesia. Iya. Harusnya ada nih ya. Iya. Dan ini merupakan tempat bertemunya antara regulasi, kemudian akademisi, kemudian dan praktisi. Jadi kan akan menarik jadinya, Lea. Sangat Jadi menarik. industri ini tidak lagi menggunakan tidak hanya menggunakan pendekatan bisnis ya, tapi juga dilihat dengan pendekatan lain, pendekatan ilmiah ya kan. Karena menurut saya ini kan trading ini kan ilmu trading khususnya ya, itu sama dengan ilmu kedokteran, sama dengan ilmu-ilmu profesi-profesi lain yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diriset sebenarnya ya kan. Secara logika ya, secara logika dan ilmiah harusnya bisa ya kan. Jadi menurut saya itu salah satu harapannya nanti ini ya, harapannya mungkin Bapepti ya atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi nanti mungkin ke depan nih akan punya kampus trading pertama di Indonesia, Universitas Trading ya pertama di Indonesia. Di Indonesia ini secara undang-undang ya, orang yang boleh memberikan memberikan nasihat terkait trading ya, itu sudah diatur bahwa yang boleh memberikan nasihat adalah WPA, Wakil Penasihat Berjangka. Nah kemudian dari WPA ini diikat oleh 8 kompetensi. Salah satunya adalah sebelum mereka melakukan sebelum kliennya melakukan aktivitas trading, mereka harus haruslah memprofiling atau memetakan profil kliennya gitu loh. Kemudian barulah diberikan nasihat. Nah, kemudian nasihat yang diberikan pun itu harus dilaporkan ke Bapepti. Nah, menurut saya ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab moral ya. Kita berbicara moral hari ini. Nah, kemudian yang memvalidasi apakah seorang klien ataupun nasabah ataupun trader layak untuk trading di akun real atau enggak itu adalah WPB. Wakil Pialang Berjangka namanya. Mereka biasanya kerjanya di perusahaan pialang. Jadi dia memvalidasi orang ini udah layak atau enggak gitu kan. Jadi sebenarnya jelas ya yang mengedukasi siapa, kemudian yang memvalidasi bahwa dia layak sudah untuk trading di akun real siapa gitu kan sudah jelas. Nah, kemudian mungkin ada tambahan lah ya. Menurut saya seorang trader harus punya kompetensi juga. Makanya kan di buku saya Stop Trading Sebelum Memahami 8 Pilar kompetensi trader profesional itu membahas siapa sih yang dikatakan trader itu siapa. Selama ini kan nggak pernah dibahas juga. Yang penting dia trading ya kan. Tapi menurut saya itu harus dibahas lebih spesifik dan itu di buku saya itu ya. Di buku ketiga saya Stop Trading Sebelum Memahami 8 Pilar Kompetensi Trader Profesional. Ini sekalian promo ini lihat. Tapi itu memang penting sini teman-teman mungkin yang merasa dirinya seorang trader nih. Betul. Baru trading sekali 2 kali udah merasa dirinya trader. Coba dibeli dulu buku Pak GF, dibeli dulu, dibaca udah termasuk gak ini kalian seorang trader. Dan tentunya trader ya bukan trader abal-abal ya Bapak ya. Mohon maaf ya, itu sangat menarik sih ya. Bagi teman-teman yang sudah merasa dirinya seorang trader padahal baru trading 1-2 kali, jangan menyebut diri kalian trader kalau belum baca buku ketiga dari Pak GF. Kemudian bisa mungkin Pak dijelaskan lebih lanjut lagi. Kalau WPA, WPB, kemudian tadi seorang trader juga sudah punya 8 kompetensi tadi, maka kita butuh lagi nih beberapa asosiasi lagi. Yang pertama adalah asosiasi WPA menurut saya yang independen. Selama ini kan ini kita belum ada ya, WPA ini belum punya asosiasi sama sekali ya. Padahal kan menurut saya WPA ini profesi ya, sama kayak dokter kan sudah ada ID-nya ya kan. Kemudian pengacara juga sudah punya. Maka menurut saya WPA pun harus punya asosiasi ya, karena garda terdepan hari ini ya WPA sebenarnya, karena dia yang diamanatkan oleh negara untuk kemudian memberikan edukasi ataupun nasihat terkait trading ini ya. Meskipun dan WPA ini harus independen ya. Jadi nggak boleh terafiliasi dengan broker. Oh begitu. Ya meskipun saya tahu ya, tapi ke depan mungkin kita akan lebih ini ya, regulasi akan lebih ketat lagi menurut saya. Jadi beberapa memang WPA pun saya akui itu ya, banyak yang diutus oleh broker juga ya kan. Dan ini realita di lapangan. Tapi menurut saya pelan-pelan ini akan dibenahi ya. Nah kemudian asosiasi WPB juga, memang sekarang kan sudah ada asosiasi SPPindo ya. Itu harusnya menurut saya WPB juga harus punya asosiasi sendiri supaya lebih independen. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, asosiasi yang saya usulkan adalah asosiasi trader. Jadi ya asosiasi inilah yang bertugas untuk membantu Bapepti sebenarnya.
membantu Bapepti untuk mengawasi apa yang terjadi di lapangan ya kan gitu. Nah itulah ya. Menarik banget ya Pak ya, karena ada 3 asosiasi yang Bapak cetuskan, yaitu Asosiasi WPA Indonesia untuk menjaga integritas penasehat, kemudian Asosiasi WPB Indonesia yang memastikan proses validasi klien transparan, betul ya Pak ya? Kemudian Asosiasi Trader Indonesia untuk membentuk kompetensi dan kode etik profesi, seperti itu ya Pak. Betul. Jadi memang dari yang saya tangkap, Pak GF ini benar-benar memikirkan semuanya dari segala sisi, bagaimana masyarakat paham betul akan dunia trading. Itu sangat menarik ya Pak ya. Mungkin untuk pesan Bapak untuk para pendengar dan regulator di luar sana gitu. Oke, Lea, terkait tentang reformasi ini ya. Jadi reformasi yang saya gaungkan ini adalah bukan berarti kemudian kita reformasi untuk melawan siapapun, bukan untuk melawan broker, ya kan, bukan kemudian melarang edukasi, ya kan, kemudian bukan juga kita menolak perkembangan teknologi, tetapi ini adalah merupakan panggilan moral. Menurut saya ini adalah panggilan moral di mana kita semua punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk melindungi masyarakat kita, ya. Dari dari ganasnya industri trading menurut saya. Padahal industri trading ini kan sesuatu yang bisa membawa manfaat sebenarnya, ya kan. Dan kunci hidup ini menurut saya ya kita kan harus bermanfaat ya. Nah, jadi harapannya dengan reformasi industri ini dari segala sisi, nah maka azas kemanfaatan itu benar-benar sampai ke masyarakat. Kemanfaatannya menurut saya ada 2 lah ya. Kalaupun mereka tidak sukses, karena menurut saya nggak semua orang cocok di trading ya. Sama dengan profesi lain, nggak semua juga orang cocok di profesi lain ataupun bisnis lain ya. Betul Pak. Tapi paling tidak ya orang tidak hancur. Ya itu dia. Orang tidak hancur gitu. Dengan dibenahinya industri ini saya percaya lah ya bahwa tidak akan lagi ada orang yang hancur, kehilangan finansial secara total ya, kehilangan mental. Kemudian mungkin kehilangan moral ya. Nah, jadi kalau saya bilang gini, kalau dokter punya sumpah untuk tidak menyakiti, ya, maka WPA dan pelaku industri trading harus punya sumpah untuk tidak menyesatkan. Wah, itulah ya. Wah keren banget Pak ya, keren banget. Saya di sini bersama Bapak, yang saya senang adalah Bapak itu tidak menjatuhkan pihak manapun. Begitu. Saya merasa Bapak itu memang tujuannya untuk mengedukasi, memang berangkat dari kepedulian Bapak, bukan untuk melawan siapapun seperti broker dan marketing dan sebagainya ya. Seperti mohon maaf di luar sana banyak yang suka saling menjatuhkan, tapi Bapak di sini memang benar-benar memiliki kepedulian nih terhadap masyarakat di luar sana, bagaimana tidak hancur di dunia trading. Terima kasih Pak GF, dalam banget pembahasan kita hari ini. Saya rasa ini bukan cuma soal trading saja, tapi soal bagaimana bangsa ini menempatkan nilai dan tanggung jawab. Dan buat teman-teman yang dengerin, semoga episode ini bisa membuka pikiran kita semua ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tiap minggunya kita akan memberikan edukasi-edukasi mengenai trading lagi bersama Pak GF lagi. Dan episode kali ini tidak berhenti sampai di sini ya Bapak ya. Kita masih punya lanjutannya. Jadi kalau teman-teman misalnya penasaran, teman-teman subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Saya Lea pamit undur diri dan saya Gibran Ferdiansyah, trader profesional. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.